Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, apakah kalian tahu sikap jujur, aman, dan istiqomah itu termasuk ke dalam akhlak apa? Ya, betul. Jadi kejujuran, amanah, dan istiqomah itu termasuk ke dalam akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Nah, oleh karena itu adik-adik semuanya, kita harus mempelajari akhlakul mahmudah. Agar apa? Agar hidup kita senantiasa tenang. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu akhlakul mahmudah. Jadi adik-adik semuanya, akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Ya, dari kata akhlakun atau khuluqu. Nah, artinya akhlak itu adalah jika diterapkan ke bahasa Indonesia, tabiat, perangai, watak, tingkah laku, ataupun budi pekerti. Jadi akhlak itu adalah watak kita sehari-hari, tingkah laku kita sehari-hari. Nah, sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu bentuk naluri asli dalam jiwa manusia yang dapat melahirkan suatu tindakan dan kelakuan manusia yang dengan mudah dan spontan tanpa berpikir terlebih dahulu. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi akhlak itu adalah tindakan manusia yang secara asli dari dalam jiwa manusia tersebut. Nah, adapun mahmudah itu berarti adalah terpuji. Ya, terpuji. Jadi akhlak mahmudah adalah suatu bentuk perilaku atau perbuatan yang menunjukkan tingkah laku yang mulia, yang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu adalah akhlak. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya, ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat sepotong daging. Jika baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah tubuh itu seluruhnya. Ingat, sepotong daging itu adalah hati. Jadi, akhlak mahmudah adalah suatu sistem akhlak yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dengan begitu, perilaku seseorang dinilai baik ataupun buruk itu melalui garis-garis yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun contoh-contoh akhlak mahmudah diantaranya adalah jujur. Nah, jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perilaku atau perbuatan yang sebenarnya. Jadi mengatakan sesuatu dengan sebenar-benarnya yang berkaitan dengan sisi nurani, baik itu tidak boleh dikurangi maupun tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, jangan sampai kita mengurangi perkataan-perkataan tersebut ataupun melebih-lebihkan perkataan tersebut. Nah, itu adalah jujur. Nah, mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu penting adik-adik semuanya. Agar apa? Agar tidak ada manusia atau tidak ada makhluk lain yang merasa terzolimi atau dirugikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud anis Nabi, qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga oleh Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus berperilaku jujur. Seperti halnya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, beliau pernah mendapatkan
gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Saat itu kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sejak kecilnya sampai ia meninggal dunia tidak pernah berbohong. Oleh karena itu dia mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu ketika peletakan batu Hajar Aswad. Nah, yang kedua itu ada amanah. Jadi kalau jujur tadi juga termasuk akhlakul mahmudah. Dan yang kedua adalah amanah, itu juga termasuk akhlakul mahmudah. Jadi amanah itu artinya adalah terpercaya atau orang yang dapat dipercaya. Amanah adalah juga berarti pesan yang dititipkan, dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Jadi amanah itu bentuknya banyak sekali adik-adik semuanya. Sholat, zakat, puasa, ya itu termasuk amanah. Jabatan dan lain sebagainya itu juga termasuk amanah. Oleh karena itu kita harus menunaikan dengan sebaik-baiknya. Lawan kata amanah itu adalah khianat, yaitu mengkhianati amanah yang telah diberikan. Kenapa sholat termasuk amanah? Karena sholat adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, termasuk juga puasa dan juga zakat. Kalau zakat itu berkaitan dengan manusia, oleh karena itu seyogianya wajib yang harus kita lakukan adalah menjaga amanah-amanah tersebut agar kita termasuk ke dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu adalah tadi mengenai kejujuran, bahwasanya siapa yang jujur akan membawa ke dalam surga, termasuk amanah. Amanah harus kita sampaikan dengan jujur. Jadi ketika kita mendapatkan amanah, ya jangan sampai kita gunakan amanah tersebut dengan menzalimi orang lain, dengan melukai perasaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kepala negara, baik itu presiden, raja, kelak di hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan ketua kelas, ya, kepala keluarga, semuanya ketika nanti hari kiamat tiba dan semuanya dibangkitkan dari kubur, setelah meninggal dibangkit dari kubur, maka semuanya akan diminta pertanggungjawabannya, sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita semua. Nah, yang ketiga itu ada istiqomah. Nah, istiqomah itu adalah sikap kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun banyak godaan. Nah, apa contohnya? Contohnya adalah kita bersembahyang 5 waktu secara istiqomah, yaitu walaupun banyak godaan yang menggoda, pagi-pagi ngantuk kita tetap melaksanakan. Yang hari ketika zuhur capek, kita juga harus tetap melaksanakan. Itu adalah contoh-contoh perilaku istiqomah. Nah, adapun kebalikan dari sikap atau dari akhlakul mahmudah adalah akhlakul masmumah, yaitu adalah akhlak tercela. Allah kita akan lanjutkan kepada pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca surah Alhamdulillah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.